Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai di negara Rusia, tepatnya di markas militer. Seorang prajurit bernama Wan bersama rekan-rekannya sedang menonton rekaman video di mana seorang tentara Rusia bernama Gray disandra kelompok militan di Suriah. Di sini si komandan menceritakan bahwa sebelumnya si Gray bersama timnya disergap kelompok militan saat patroli di Suriah dan yang hidup hanya si Gray bersama seorang anggotanya. Si komandan pun memberitahu tuntutan para militan tersebut yang meminta tebusan $300.000. Setelah prajurit yang lain bubar, tinggallah si komandan dengan si Ivan di ruangan tersebut. Di sini si Ivan berjanji akan membantu si komandan mengumpulkan uangnya dan si komandan pun merasa lega, lalu memerintahkan si Ivan untuk terbang ke Suriah setelah mendapatkan uangnya untuk bernegosiasi dengan kelompok militan tersebut. Tanpa menunda-nunda waktu, si Ivan langsung bergerak menemui teman-temannya untuk meminta bantuan dana. Singkat cerita, si Ivan menumpang pesawat militer yang mengangkut tentara ke Suriah. Di sini dia menyamar sebagai seorang jurnalis. Di dalam pesawat dia pun berkenalan dengan seorang tentara bernama Sergei. Setelah beberapa jam mengudara, pesawat yang ditumpangi si Ivan mendarat di pangkalan udara Suriah. Untuk mendukung penyamarannya, si Ivan pun merekam aksi si Sergei yang terus berjoget. Selesai merekam, si Ivan pun bertanya kepada si Sergei tujuan mereka. Si Sergei pun menunjukkan helikopter yang akan membawa mereka melakukan misi pencarian serta penyelamatan tentara Rusia yang disergap kelompok militan. Mendengar tujuan mereka sama, si Ivan pun minta ikut dengan alasan dia ditugaskan redaksinya untuk merekam misi pencarian tersebut. Dengan senang hati si Sergei pun mengiyakannya karena angan-angannya dia bisa masuk TV. Tapi sebelum naik helikopter, si Ivan dicegat komandan tim menanyakan identitas serta tujuannya. Si Ivan menyerahkan kartu pengenalnya serta mengatakan kalau tujuannya adalah meliput aksi penyelamatan pasukan khusus Rusia. Setelah melihat identitasnya, si komandan pun mengizinkan si Ivan ikut bersama mereka. Begitu helikopternya mengudara, si Ivan pun meliput si Sergei yang asik joget-joget bersama tentara lainnya. Tapi tak lama kemudian helikopter yang mereka tumpangi dicegat helikopter Amerika yang menyuruh mereka putar balik karena memasuki area yang dikuasai militer Amerika. Melihat kejadian tersebut, si Ivan pun melompat ke laut karena dia ingin melanjutkan misinya menyelamatkan si Gray. Sedangkan di dalam helikopter, si Sergei merasa panik karena dia berpikir si Ivan jatuh. Si komandan pun menyuruh pilot putar balik ke lokasi si Ivan. Padahal si Ivan sudah berenang ke tepian lalu sembunyi di balik bebatuan karena tidak melihat keberadaan si Ivan. Belum lagi militer Amerika terus meneror. Akhirnya si komandan memerintahkan pilot kembali ke pangkalan. Film berlanjut, si Ivan melanjutkan perjalanannya dengan menumpang sebuah mobil yang kebetulan lewat. Setelah beberapa saat berkendara, mereka pun tiba di kota Manbij. Si supir pun mengenalkan seorang pria kepada si Ivan, lalu mengutarakan kalau pria tersebut mengenal setiap sudut di kota itu. Mereka berdua pun kenalan dan nama pria itu adalah si Osar. Tanpa basa-basi, si Ivan langsung bertanya di mana dia bisa mendapatkan senjata, dan si Osar pun membawanya ke penjual senjata. Malam harinya sambil makan, si Ivan pun bertanya kepada si Osar apa dia pernah mendengar berita burung tentang konvoi Rusia yang diserang, dan si Osar pun mengiyakannya. Mendengar itu, si Ivan pun meminta si Osar menunjukkan tempatnya dan si Osar pun menunjukkannya.
Besok paginya setelah menempuh perjalanan jauh, si Ivan tiba di lokasi yang diberitahu Syosar tadi malam. Dia pun merasa sedih melihat mayat-mayat tentara Rusia dan dia memutuskan menguburkannya secara layak. Tapi tak lama kemudian dia justru dipergoki satu mobil militer hingga terjadilah tembak-tembakan serta kejar-kejaran sampai ke kota. Melihat ada tentara Amerika, si Ivan langsung menjatuhkan sepeda motornya lalu mendekati sambil angkat tangan. Setelah itu dia menyerahkan identitasnya kepada komandan tentara Amerika. Selesai melihat identitas si Ivan, si komandan bertanya tujuannya datang ke negara tersebut dan siapa orang-orang yang mengejarnya. Dengan pura-pura polos, si Ivan pun menjawab kalau dia tersesat dan dia tidak tahu kenapa orang-orang itu mengejarnya. Mendengar jawaban si Ivan yang meyakinkan, si komandan pun membawanya pergi. Malam harinya di markas militer Amerika, si Ivan mengirim pesan kepada kelompok militan kalau saat ini dia sudah berada di kota Manbis dan meminta mereka mengirimkan alamat pertemuan. Pihak militer pun menjawab pesan si Ivan dan memberitahu lokasi pertemuan mereka besok hari. Hingga tak lama kemudian si komandan datang lalu meminta ponsel si Ivan. Dia pun membaca percakapan si Ivan dengan penelitian. Si Ivan pun bertanya kepada si komandan jalan menuju lokasi yang diberitahu militan tersebut. Tapi si komandan justru meminta si Ivan ikut bersama mereka karena besok hari mereka akan melakukan patroli dan kebetulan melewati lokasi tersebut. Mendengar itu si Ivan pun merasa senang lalu mengucapkan terima kasih. Besok paginya si Ivan bersama rombongan tentara Amerika tiba di lokasi pertemuan. Si Ivan pun langsung turun dan si komandan menyuruh anggotanya standby. Begitu hadap-hadapan, pimpinan militer langsung meminta uangnya, tapi si Ivan menjawab supaya menunjukkan rekannya dulu. Si militer pun menyuruh anggotanya mengeluarkan kedua tawanan merah yang kepalanya ditutupi kain hitam. Setelah memastikan salah satu dari mereka adalah si Gray, si Ivan pun menyerahkan uangnya. Dan si pimpinan militer pun merasa kesal karena uang yang diserahkan si Ivan hanya $150.000. Padahal tuntutan mereka $300.000. Dengan tenang si Ivan menjawab, udah syukur ada uang segitu daripada tidak ada sama sekali. Mendengar jawaban si Ivan, si pimpinan militer kembali kesal serta memutuskan hanya membebaskan satu orang sandaranya dan si Ivan langsung setuju saja lalu memafah si Gray ke dalam mobil. Setelah membebaskan ikatan si Gray, si Ivan mengambil sebuah RPG. Dia pun meminta si Gray menembakkannya apabila nanti dia melihat ke arahnya karena dia yakin tentara Amerika akan membantu mereka. Setelah itu si Ivan kembali menemui para militan tersebut, tapi si pimpinan justru mengusirnya karena tidak ada uangnya. Karena pengen cepat-cepat menyelamatkan sandranya, si Ivan pun melihat ke arah si Gray dan si Gray langsung menembakkan RPG-nya hingga terjadilah baku tembak. Mau tak mau tentara Amerika ikut membantu mereka. Setelah melenyapkan semua militannya dan sebelum berpisah, si Ivan pun menjabat tangan si komandan lalu mengucapkan beribu terima kasih. Sambil nyetir, si Ivan pun berkenalan dengan rekan si Gray yang baru diselamatkannya, di mana pria itu bernama Zakir. Setelah itu dia menyuruh si Zakir menempelkan obat ke luka si Gray serta menyuntikkan obat pereda nyeri. Siang pun berganti malam. Di tengah jalan mobil mereka kempes ban. Melihat itu si Ivan merasa kesal dan mereka memutuskan untuk tidur. Film berlanjut. Besok paginya saat baru bangun, si Ivan merasa kaget melihat sekelompok pemuda menodongnya. Karena si Zakir pandai bahasa Arab, si Ivan pun menyuruhnya bertanya kepada orang-orang itu apa ada rumah sakit terdekat. Dan si Zakir pun langsung bertanya kepada mereka. Awalnya para pemuda itu hanya diam saja, tapi setelah si Ivan menunjukkan dolarnya, mata mereka langsung merah dan memutuskan membantu si Ivan dengan menarik mobil mereka menggunakan unta.
Sedangkan jauh di belakang, kelompok militan terus mengejar rombongan si Ivan mengikuti GPS yang ada di mobilnya. Singkat cerita, rombongan si Ivan tiba di sebuah perkampungan. Para pemuda itu pun melapor kepada kepala sukunya. Melihat itu, si kepala suku pun menyapa mereka serta bertanya apa yang bisa dibantu. Si Zakir pun minta tolong supaya luka si Grey diobati. Setelah memasukkan si Grey ke dalam sebuah tenda, si Zakir kembali minta tolong supaya memberikan ban baru serta senjata kepada mereka. Awalnya si kepala suku diam saja, tapi setelah si Ivan menunjukkan segepok uang, si kepala suku langsung memanggil seorang pemuda bernama Samun. Dia pun menyuruhnya mengambil semua senjata yang mereka simpan. Sedangkan di dalam tenda seorang tabib sedang mengobati luka si Grey. Film berlanjut setelah mengambil persenjataannya. Di tengah jalan, si Samun melewati kelompok militan yang sedang bertanya kepada seorang penjual bensin tentang rombongan si Ivan. Kita ke perkampungan di mana si Ivan mengusir anak-anak yang sedang membuli seorang gadis kecil. Setelah itu dia berusaha menenangkan si gadis kecil dengan cara memeluknya. Setelah si gadis kecil tenang, si Ivan dan si Zakir langsung mengganti ban mobilnya. Selesai mengganti bannya, si Ivan dan si Zakir pun ngobrol sambil ngopi. Hingga tak lama kemudian si Grey keluar dari tenda. Si Ivan pun memapahnya lalu mendudukkan si Grey di sebuah kursi. Tapi beberapa saat kemudian si Samun tiba lalu memberitahu kepada kepala suku tentang kelompok militan yang dilewatinya tadi. Mendengar pembicaraan tersebut, si Zakir langsung mengajak si Ivan pergi. Dan sebelum pergi, si Ivan mengucapkan terima kasih kepada kepala suku serta memberikan segepok uang kepada mereka. Di perjalanan, si Ivan membongkar dashboard mobilnya karena dia curiga ada GPS di mobilnya, sehingga kelompok militan bisa mengetahui posisi mereka. Karena tidak menemukannya, si Ivan menyuruh si Zakir menghentikan mobilnya. Saat sibuk membongkar-bongkar, si Ivan merasa kaget melihat si gadis kecil yang ternyata ikut bersama mereka. Si Ivan pun merasa dongkol hingga memarahinya. Hingga si Grey teriak lalu memberitahu kalau dia menemukan GPS-nya. Tapi itu semua sudah terlambat karena kelompok militan sudah dekat. Melihat itu, si Ivan langsung tancap gas hingga terjadilah baku tembak. Sambil nyetir, si Ivan menelepon si Sergei. Dan begitu terhubung, si Ivan langsung memberitahu titik koordinat mereka. Lalu meminta bantuan karena saat ini mereka diserang. Dia juga memberitahu kalau saat ini dia bersama tentara Rusia yang berhasil diselamatkannya. Di seberang telepon, si Sergei merasa kaget mendengar omongan si Ivan. Karena sebelumnya si Ivan mengaku sebagai jurnalis. Tapi mau tidak mau si Sergei pun mengiyakannya. Film berlanjut, si Ivan menghentikan mobilnya dan mereka memutuskan melakukan perlawanan. Hingga terjadilah pertempuran sengit. Melihat posisi si Ivan dan si Zakir terjepit, si Sergei pun mengorbankan dirinya dengan melakukan aksi bom bunuh diri hingga mengakibatkan dirinya dan sebagian anggota militan tewas seketika. Sambil menggendong si gadis kecil, si Ivan terus menembaki para militan tersebut. Untunglah tak lama kemudian rombongan si Sergei tiba lalu membombardir militannya. Akhir cerita, si Ivan dan si Zakir kembali ke Rusia. Si Ivan memutuskan mengadopsi si gadis kecil dan film pun selesai.